Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini untuk menuntut ilmu. Tak lupa salawat serta salam semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semua sehat ya? Baik, sebelum masuk kepada materi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk absen yang pertama, Ali hadir. Aldo ada. Ajeng hadir. Andi hadir. Bima ada. Bima hadir. Bisma hadir. Dina ada. Dini ada. Indra ada. Inka ada. Lala, Lisa, Muhammad Adi, Muhammad Rizal, Muhammad Husni, Nova kemana? Izin, ada suratnya? Ya nanti suratnya di kemeja ibu kan ya. Baik, Nova izin. Kemudian Lesti ini ada. Teddy ada. Jakiatur ada. Baik, jadi dari semua yang tidak hadir yaitu hanya Nova izin. Betul ya? Baik. Seperti biasa, sebelum masuk ke pelajaran, alangkah baiknya dirapikan dulu kursi dan seragamnya juga. Yuk silahkan, baris dan yang ini harus dirapikan lagi ya. Sudah semua dirapikan? Sudah. Baik, selanjutnya sebelum masuk kepada judul, kita bersalawat terlebih dahulu bersama-sama ya. Allahumma sholli ala Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma sholli ala Mustafa Habibna Semoga dengan diawalinya dengan sholawat, kita nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hari ini akan membahas mengenai zakat. Sebelum memasuki inti pelajaran,
Ibu akan membacakan tujuan yang harus dicapai pada pelajaran kali ini. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk merenungi hikmah zakat. Yang kedua, menjelaskan pengertian zakat. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil-dalil tentang zakat. Yang keempat, menjelaskan macam-macam zakat. Yang kelima, mengidentifikasi harta yang wajib diketahui. Yang keenam, mengidentifikasi mustahil zakat. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan tujuan zakat. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan zakat. Baik, kita masuk kepada materi zakat. Nah, sebelum membahas mengenai zakat, ada poin-poinnya. Kita akan mengamati beberapa gambar. Bisa dibuka ya pada buku halaman berapa? Halaman 24 kalau tidak salah. Pokoknya cari mengenai zakat. Ya, silakan dibuka buku paketnya. Sudah? Ada? Baik. Kita amati terlebih dahulu gambar yang pertama. Nanti kalau ada yang mau menjawab, jangan lupa untuk mengangkat tangannya ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengamati gambar 1, 2, dan 3. Silakan diamati terlebih dahulu. Sudah? Baik, sebelum ada yang menjawab, dari gambar tersebut kita hubungkan dengan judul zakat. Coba siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Siapa namanya? Ajam, ya silahkan Ajam. Gambar yang pertama adalah? Ya, bagus sekali. Ada yang mau ingin menjawab kembali? Ya, silahkan. Ya, bagus. Jadi bisa disimpulkan gambar yang pertama, jika dihubungkan dengan zakat adalah gambar yang pertama itu tentang apa? Atau gambarnya apa? Iya, gambarnya itu beras. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa beras itu merupakan makanan pokok yang dizakatkan. Jadi beras itu hal yang utama dalam berzakat. Kemudian salah satu yang kena dalam zakat itu yaitu hasil pertanian, yang contohnya yaitu beras. Nah, gitu ya untuk kesimpulannya. Kemudian gambar yang kedua, silakan ada yang mau menjawab. Ya, silakan. Ya, bagus. Ada yang mau menjawab kembali? Tidak ada. Baik. Jadi gambar yang kedua itu gambarnya tentang pembagian zakat ya, tapi pembagian zakatnya cenderung lebih tidak aman gitu ya. Jadi gambar yang kedua itu menggambarkan bahwa manajemen pembagian zakat itu sangat penting. Kenapa? Karena supaya lebih aman dan lebih lebih baik dan lebih layak juga bisa di manajemen dengan baik atau diatur dengan sebaik mungkin. Lebih baik lagi jika langsung dibagikan kepada orang-orangnya yang berhak menerimanya. Jadi tidak seperti di gambar itu kan seperti yang memakai kupon atau dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya gambar yang ketiga, silahkan. Ya, silahkan jawab. Iya, bagus. Jadi gambar yang ketiga itu tentang sama ya seperti yang di atas pembagian zakat, namun lebih ke apa itu dianalisanya? Lebih kepada pembagian zakat itu diberikan kepada orang-orang yang
sebagainya. Baik, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kemudian kita akan masuk kepada materi. Materi yang pertama mengenai pengertian. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil tentang zakat, dan yang ketiga yaitu macam-macam zakat. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Bisa dibuka di buku paket, ada ya tentang materi zakat. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian. Secara bahasa, yang pertama secara bahasa ya, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang bunyinya zakat, yang artinya yaitu tumbuh atau berkembang, atau dalam bahasa pun bisa disebut dengan membersihkan atau mensucikan. Kemudian yang kedua yaitu menurut syariat. Zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan jadi menurut syariat zakat itu kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Jadi sebenarnya pengertian zakat itu mudah ya, yaitu kewajiban pada harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu jangka tertentu. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada dalil-dalil tentang zakat. Yang pertama yaitu dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, sebelum kepada dalilnya langsung, kita sudah tahu ya bahwasannya hukum zakat itu wajib untuk kita tunaikan atau kita laksanakan, sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah, Al-Baqarah dan dalam hadis. Minggu kemarin Ibu telah memberikan tugas bahwa harus membawa Al-Quran. Pada hari ini, apakah membawa semua? Baik, alhamdulillah.
Kita buka ya. Yang pertama Quran surah At-Taubah ayat 103. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah siap? Kita membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, kita baca kembali ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, itu dalil Al-Quran mengenai zakat ya. Baik, yang ketiga yaitu ada dalam hadis yang berbunyi An Abi Umar radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri waz zakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikannya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Nah, jadi dalil-dalil mengenai zakat itu dalam pembahasan kali ini ada 3 ya. Yang pertama dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, yang kedua dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, dan dalam hadis. Baik, ada yang ditanyakan sebelumnya sebelum masuk kepada materi selanjutnya? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kepada macam-macam zakat. Ada yang tahu macam-macam zakat itu terbagi menjadi berapa? Iya betul, menjadi 2 ya. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Dan yang kedua zakat mal. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai zakat fitrah. Apa sih pengertian dari zakat fitrah itu? Ada yang mau menjawab atau ada yang mau ke depan mengenai pengertian zakat fitrah? Tidak? Baik, kita bahas ya. Kata fitrah itu sendiri artinya apa? Artinya yaitu suci atau bersih. Nah, kita masuk kemudian pengertian zakat fitrah. Kan tadi itu pengertian fitrahnya saja, dan sekarang adalah pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah
dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi zakat fitrah itu tidak sekonyong-konyong diberikan pada waktu tertentu ataupun dengan tanpa syarat gitu. Jadi zakat fitrah itu ada memilikinya syarat serta rukun tertentu. Baik, kita akan masuk kepada syarat dan rukun tertentu. Nah, syarat untuk zakat fitrah itu yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, orang tersebut ada pada waktu terbenam pada malam Idul Fitri. Yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan. Dan yang keempat, makanan pokok, adanya makanan pokok sesuai dengan penduduk setempat itu. Kemudian kita masuk kepada rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu yang pertama pasti niat, kemudian yang kedua ada pemberi zakat, yang ketiga ada penerima zakat, dan yang keempat ada barang yang akan dizakatkan. Nah, mengenai barang yang dizakatkan, zakat fitrah itu terkenal dengan apa barangnya untuk dizakatkan? Dengan beras ya. Jadi zakat fitrah itu ukurannya ada pada beras. Berapa ukurannya berasnya? Yaitu 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, tapi kita kan seringnya yaitu menggunakan kilogram. Jadi kita mengeluarkan yaitu 2,5 kilogram beras. Nah, apakah Bu hanya bisa beras saja untuk zakat fitrah? Tidak, tapi bisa dengan uang. Namun dengan syarat tertentu yaitu uangnya itu bisa sama dengan membayar 2,5 kilo beras. Jadi kalau dibentuk uang pun bisa, tapi dengan syarat sama setara dengan 2,5 kg beras. Seperti itu ya, dapat dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk kepada zakat mal. Mal itu apa sih? Pengertian dari mal itu sendiri? Harta, ya betul. Jadi mal itu harta. Pengertian harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia. Manusia itu sangat ingin sekali harta kekayaan untuk disimpan atau dimiliki atau digunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian harta juga bisa diartikan dengan segala sesuatu yang dapat dikuasai atau dimiliki dan digunakannya secara ghalib atau lazimnya, gitu ya. Kemudian pengertian zakat mal. Pengertian zakat mal adalah mengeluarkan harta nisab itu batasan jumlah harta. Jadi ada batasan-batasannya. Hartanya itu sudah mencapai batas berapa baru harus bisa zakat mal gitu ya. Kemudian haul itu juga batasan mengenai waktu yang memiliki harta. Nah, jadi ada beberapa syarat mengenai mengeluarkannya zakat mal. Syarat yang pertama
hartanya itu berkembang, milik sendiri, kemudian mencapai nisab dan mencapai haul. Hartanya itu lebih dari kebutuhan pokok dan juga ada beberapa syarat mengenai tambahan dalam hewan ternak. Nah, lalu apa saja yang bisa untuk dizakatmalkan? Ada banyak ya beberapa aspek, yaitu hasil ternak, hasil perniagaan, kemudian harta temuan, profesi, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada zakat malnya dengan ketentuan sudah mencapai nisab dan haul. Itu juga dalam setiap aspek yang dijelaskan barusan itu memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Jadi ada perhitungannya jika hasil pertanian 10%, nah itu ada perhitungannya sendiri-sendiri. Nah, itu akan dijelaskan nanti ya. Baik, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak? Yakin? Alhamdulillah. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kali ini kita membahas mengenai pengertian dalil-dalil tentang zakat dan macam-macam zakat. Dan nanti tentang macam-macam yang aspek yang tadi, apa saja yang harus atau yang termasuk pada zakat mal akan dibahas di pertemuan selanjutnya dengan poin-poin yang baru juga. Silakan, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian pertemuan hari ini. Kesimpulannya yaitu bahwa kita harus melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah yang wajib sekali, kemudian zakat mal yang wajib sama ya. Jadi kita harus senantiasa melakukan atau menunaikan zakat, karena dengan zakat itu kita bisa membantu orang lain secara tidak langsung. Nah, agama pun sudah mengaturnya dari dulu ya, dari masa lampau. Mungkin sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pertemuan hari ini. Terima kasih kepada kalian semua telah bekerja sama baik dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.